warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumbalasari dengan NIM C10211120 dari kelas 2C. Di video kali ini saya akan menampilkan komunikasi terapeutik untuk memenuhi tugas komunikasi dalam keperawatan 2. Untuk selanjutnya, silakan simak videonya. Pada kasus hari ini, ada pasien bernama Mbak Aisyah, berumur 21 tahun, mendatangi Puskesmas Selawi dengan keluhan mengalami nyeri di bagian perutnya dan merasakan mual. Silahkan masuk. Selamat pagi, suster. Pagi. Perkenalkan, nama saya perawat Ratna Kumbalasari. Saya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang di puskesmas ini. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Nama saya Aisyah, suster. Umur Mbak berapa? 21 tahun. Baik, Mbak kan datang ke puskesmas. Dengan keluhan apa kalau saya boleh tahu? Sudah beberapa hari ini, perut saya terasa nyeri dan kadang mual-mual gitu, suster. Kalau boleh tahu, nyerinya itu kayak seperti gimana? Dan mualnya seperti apa? Nyerinya itu sakit melilit ya, ditusuk-tusuk seperti itu. Terus mualnya mual tapi nggak muntah, cuma kayak pengen muntah gitu aja. Baik, kalau boleh tahu, apakah sistem makannya Mbak lancar, kayak seperti tepat waktu pada jamnya? Akhir-akhir ini saya jarang makan. Soalnya kan saya udah kuliah di semester akhir ya, jadi kayak ngerjain skripsi gitu. Terus kayak kadang lebih sering ngerjain tugas-tugas. Kalau lapar pengen makan, tapi kan karena saya ngekos, jadi kadang nggak masak. Jadi kalau lapar malas beli, jadi makannya nanti aja gitu. Semester akhir ya Mbak, pejuang skripsi? Iya. Baik, kalau saya rasa itu Mbak mengalami penyakit MAH. Kalau boleh tahu, apakah Mbak mengetahui penyakit MAH itu apa? Kalau yang saya tahu sih penyakit MAH itu yang telat makan. Baik, penjelasannya Mbak, kalau tentang penyakit MAH itu telat makan sudah benar. Saya izin untuk membenarkan lebih detail lagi. Jadi penyakit MAH itu adalah rusaknya lapisan dinding pada lambung yang disebabkan penumpukan sekresi yang berlebihan. Baik, sekarang kan Mbak sudah mengetahui apa itu penyakit lambung. Kalau boleh saya tahu, kalau Mbak makan itu, Mbak selalu makan apa sih kesehariannya? Kalau saya males beli terus kan masak, paling saya bikin mie. Kalau enggak, saya beli di warteg gitu. Tapi karena dari kosan saya ke warteg agak jauh, jadi saya sering bikin mie aja. Terus untuk jajan-jajan juga saya kan suka pedas, jadi saya sering beli seblak, pentol gitu. Oh, seperti itu ya Mbak, jadi makanannya kayak mie yang instan-instan kayak gitu. Iya. Baik, saya tulis terlebih dahulu. Baik, ini kan Mbak merasakan nyeri dan mual. Apakah Mbak sudah mengonsumsi obat? Untuk obat sendiri karena saya belum periksa ke dokter gitu ya Mbak, jadi saya nggak tahu obatnya apa, tapi saya kadang beli obat warung. Baik, jadi Mbak sudah mengonsumsi obat tetapi beli di warung ya. Untuk saran saya, untuk kedepannya apabila Mbak mengalami sakit MAH lagi, sebaiknya Mbak langsung periksakan saja. Memang obat warung kayak obat Proma itu bisa mengatasi nyerinya, tetapi untuk penyakit MAH ini kan bisa dibilang serius dan obatnya itu harus sesuai perkiraan dosis. Apabila itu dosisnya berlebihan atau kurang, itu dapat menghentikan nyeri, kalau enggak dapat memperparah MAH tersebut. Jadi apabila nanti Mbak merasakan sakit MAH lagi atau nyeri-nyeri seperti itu, disarankan jangan membeli obat warung. Mbak langsung datang periksa ke berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya Mbak. Iya Mbak. Baik Mbak, tadi pembicaraan kita sebelumnya Mbak mengalami nyeri pada perut dan mual. Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak mengalami nyeri di skala berapa? Sekitar 1-10. 5 atau 6 sis. Baik, skala 5 atau 6 itu merupakan di skala sedang ya Mbak kalau di nyeri.
Baik, di sini saya akan mengajarkan teknik napas dalam kepada Mbak. Itu gunanya untuk mengurangi rasa nyeri pada bagian perut Mbak. Semoga teknik ini dapat mengurangi rasa nyerinya ya Mbak. Apakah Mbak bersedia untuk dilakukan teknik napas dalam? Bersedia, Sus. Baik, di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Nanti Mbak bisa ikutin saya. Tangan kanannya di dada, tangan kirinya di perut. Napas yang dalam lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Bisa diulangi lagi, napas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Ulangi lagi, napas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Baik Mbak, itu adalah teknik nafas dalam. Apakah nyeri yang Mbak rasakan itu sudah berkurang skalanya? Udah mendingan. Kira-kira udah ada di skala berapa? 4. Soalnya kan baru sebentar, jadinya masih sakit. Baik, sekiranya sudah mendingan ya Mbak. Jadi kalau Mbak sudah merasakan nyeri yang sakit lagi, Mbak bisa lakukan teknik nafas dalam untuk cara efektif untuk mengurangi rasa nyerinya. Baik Mbak, untuk tindakan nafas dalamnya sudah saya ajarkan dan Mbak sudah melakukannya. Baik, sebelum saya sampaikan makanan yang harus dikonsumsi dan harus dihindari, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, sebelumnya, apakah Mbak mengetahui makanan apa yang harus dikonsumsi saat penyakit Mbak itu muncul? Mungkin sayuran, terus makannya jangan telat, Ya. hindari makanan instan. Ya, kalau untuk makanan yang dihindari agar mah tidak kambuh, apakah Mbak mengetahuinya? Tadi seperti makanan instan, terus mungkin makanan yang terlalu pedas, seperti itu, Sus. Baik Mbak, penjelasannya sudah cukup bagus dan Mbak sudah mengerti tentang penjelasan makanannya. Jadi saya akan jelaskan lebih detailnya lagi. Makanan yang harus dihindari itu ada makanan pedas seperti seblak, kayak pentol, makanan dan minuman yang berkafein seperti kopi kayak gitu dihindari. Makanan dan minuman yang asam-asam juga dihindari saat penyakit kambuh. Dan makanan yang harus dikonsumsi itu ada sayuran hijau. Mbak harus banyak-banyak mengonsumsi sayuran hijau, oatmeal, buah-buahan pisang dan melon, seperti itu. Dan Mbak sekiranya kalau memang sibuk, jangan sampai Mbak sampai telat makan. Diusahakan untuk makan ya Mbak, walaupun itu sedikit, tetapi tetap makan. Baik Mbak, sekiranya penjelasan saya hanya itu. Apakah ada yang kurang jelas dan Mbak ingin tanyakan? Misal ya, Sus, kan setelah saya berobat di sini, terus obatnya habis, terus saya nggak punya waktu untuk ke rumah sakit, apa saya boleh minum obat warung? Kalau sekiranya Mbak sudah merasakan sakit sekali kayak gitu, mungkin Mbak bisa lakukan teknik yang tadi saya ajarkan dan selalu minum air putih hangat kayak gitu ya Mbak. Mungkin itu bisa mengurangi rasa nyerinya dan rasa Mbak itu akan sedikit perlahan menghilang. Kalau sekiranya jangan terlalu sering untuk mengonsumsi obat warung karena kita tidak tahu apakah obat warung tersebut aman atau tidaknya. Bagaimana Mbak? Sudah jelas? Sudah, terima kasih, Sister. Baik Mbak, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang makanan yang harus dihindari dan harus dikonsumsi. Apakah Mbak bisa mengulangnya penjelasannya saya tadi sebutkan agar saya mengetahui apakah Mbak sudah cukup jelas tentang pemahaman penjelasan saya tadi? Untuk makanan yang dikonsumsi itu ada sayuran hijau, kemudian buah-buahan seperti buah pisang, buah melon, terus ada oatmeal, terus juga berbanyak minum air putih. Untuk makanan yang dihindari itu makanan pedas seperti seblak atau pentol, seperti itu, Ustaz. Baik, untuk penjelasannya Mbak, saya kira Mbak sudah paham tentang makanan yang harus dikonsumsi dan dihindari ya Mbak tentang penyakit mah ini. Sebelum saya tutup konsultasi pada hari ini, apakah ada yang bisa saya bantu kembali? Tidak ada, Ustaz, sudah cukup.
Baik, sudah cukup. Baik, untuk konsultasi kesehatan pada hari ini sudah cukup ya Mbak. Mbak pada hari ini sudah sangat bagus sekali. Sudah melakukan tindakan keperawatan tadi teknik napas dalam dengan baik. Saya akhiri konsultasi kesehatan pada hari ini ya Mbak. Baik, suster, terima kasih atas sarannya. Kalau begitu, saya boleh keluar. Bisa Mbak, silahkan. Baik, suster, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sekian video komunikasi terapeutik dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.